Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin, Pekan Biasa ke-28, Bulan Rosario, 11 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Daniel Bernardus Bala HHK dari Palopo. Selamat mendengarkan. Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah mendengar Injil tentang orang-orang Yahudi meminta hal-hal ajaib dari Yesus. Boleh dikatakan mereka meminta tanda. Tanda yang diminta oleh orang-orang Yahudi adalah mujizat atau hal-hal yang ajaib untuk memberi bukti bahwa Yesus itu adalah sungguh Mesias. Lalu mereka mau percaya kepadanya. Tetapi Yesus menolak untuk mengadakan tanda ajaib itu. Sebab tanda untuk membuktikan bahwa Dia Mesias tidak diletakkan dalam pengadaan mujizat. Tanda atau mujizat dalam kitab suci diterangkan sebagai suatu perbuatan Allah yang ajaib, yang sungguh luar biasa untuk membangkitkan iman atau meneguhkan iman kepercayaan umat manusia. Maka bagi kelompok orang yang kurang percaya, mujizat Tuhan Yesus hanya akan menjadi tontonan, tetapi tidak menggerakkan hati mereka untuk percaya dan bertobat. Tuhan Yesus memaksudkan orang yang sudah kerap mendengarkan ajarannya dan menyaksikan mujizat itu mau bertobat. Tetapi saudara-saudari, ternyata hal ini tidak terjadi pada orang Yahudi. Maka Yesus mengatakan mereka
ini angkatan yang jahat, karena mereka tidak mau percaya akan ajarannya. Saudara-saudari yang terkasih, mereka telah diberi tanda Nabi Yunus yang mereka sudah kenal. Maksudnya bahwa seperti dahulu melalui pewartaan Nabi Yunus yang diutus ke kota Niniwe, orang-orang lalu bertobat dan meninggalkan perbuatan dosanya. Bahkan Ratu Sheba dan orang Niniwe, meskipun mereka ini bukan termasuk umat terpilih, tetapi mereka ini terbuka dan mau mendengarkan ajaran Tuhan. Inilah yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Saudara-saudari, berkali-kali Yesus menegaskan bahwa Ia jauh lebih besar dari Yunus dan lebih besar dari kebijaksanaan Salomo yang termasuk itu. Tetapi banyak orang kurang memperhatikannya. Tanda bahwa orang menerima Yesus bukanlah menerima mujizatnya, tetapi menerima sabda Tuhan Yesus yang mampu mengubah hidupnya. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita juga tergoda untuk meminta mujizat dari Yesus. Dan kalau permohonan kita tidak dikabulkan, lalu kita kendor dalam iman. Sebaliknya, kalau ada saudara-saudari yang dikabulkan permohonannya dan mengalami mujizat kecil, orang itu lalu membanggakan mujizat itu di antara teman-temannya dan keluarganya. Dan ini memberi kesan bahwa yang menerima mujizat itu hidupnya lebih suci, hidupnya lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Padahal saudara-saudari, adanya mujizat mengajak kita untuk mensyukuri anugerah Tuhan itu dan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Sejak dulu hingga sekarang, mujizat bertujuan memantapkan iman dan menyadarkan bahwa Tuhan senantiasa hadir mengajak kita untuk bertobat. Mujizat bukan tanda prestasi seorang beriman, tetapi ajakan dari Tuhan agar orang mau mengubah hidupnya. Maka Tuhan Yesus hadir ke dunia menjadi tanda keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita tetap berserah diri penuh kepadanya, membiarkan Tuhan Yesus berkarya dalam seluruh perjalanan hidup kita di dunia. Tuhan memberkati.